Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syifa Fauzia dari kelas Ekonomi Syariah E semester 7. Di sini saya akan membahas tentang analisis kasus yang terjadi di perusahaan produk HIT. Baik, selanjutnya yaitu analisis kasus produk HIT. Produk HIT dianggap sebagai obat anti nyamuk yang efektif dan murah untuk menjauhkan nyamuk dari tubuh manusia. Produk yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur yang berada di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megarsari juga memproduksi banyak berbagai produk seperti tisu basah, pengharum ruangan, bahkan sampai obat nyamuk. Obat nyamuk juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Produk HIT juga telah mengekspor banyak produknya ke berbagai negara, yaitu ke luar negeri. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan dichlorphos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Bahkan Departemen Pertanian dalam hal ini sebagai Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia yang dapat menimbulkan keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernafasan, gangguan pada sel tubuh, kanker hati, dan bahkan kanker lambung. Produk HIT juga melakukan promosinya sebagai obat anti nyamuk yang ampuh dan murah. Namun ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya yang menggunakan propoxur tetapi juga dichlorphos, di mana dichlorphos tersebut merupakan zat turunan klorin yang puluhan tahun lalu dilarang penggunaannya di dunia. Di antara obat nyamuk HIT yang berbahaya yaitu adalah jenis HIT 21A, yaitu jenis semprot. Kemudian HIT 17L yaitu cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan juga melaporkan PT Megarsari ke pihak kepolisi karena ada korban yang sudah terkena dari ganasnya produk tersebut, yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT di ruangan yang digunakan. Selanjutnya untuk analisis kasus. Jika dilihat dari kasus tersebut, PT Megarsari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu yang pertama ada pasal 4 ayat 1 dan 3, yakni tentang hak konsumen. Pada ayat 1 berbunyi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang atau jasa. Dan pada ayat 3 berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Jika dilihat dari pasal tersebut, PT Megarsari tidak memberikan peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat yang berbahaya di dalam produknya. Akibatnya kesehatan konsumen pun dibahayakan. Selanjutnya pada pasal 7 yaitu tentang kewajiban pelaku usaha, di mana pada pasal 7 terdapat pada ayat 2 yang berbunyi memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dapat kita lihat bahwa PT Megarsari tidak pernah memberikan indikasi penggunaan pada produk mereka, di mana mereka seharusnya memberikan
semprot heat tersebut sebelum 30 menit sebelum memasuki area kamar atau ruangan. Namun pada kenyataannya PT Megarsari tidak memberikan indikasi penggunaan produk mereka yang seharusnya diketahui oleh konsumen. Selanjutnya pada pasal 8 yaitu tentang pelaku usaha. Pada ayat 1 dan 4 yang berbunyi ayat 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan undang-undangan. Pada ayat 4 berbunyi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Namun pada kenyataannya PT Megarsari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk tersebut tidak memenuhi standar dan kemudian ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya produk tersebut sudah ditarik, dan karena apa sudah ditarik? Karena sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun walaupun hal-hal tersebut sudah terjadi, mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. Kemudian PT Makmur juga telah melanggar pasal 9 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, di mana menurut pasal tersebut PT Megarsari sudah memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah dirugikan. Solusi. Untuk solusi dari PT Megarsari Makmur, yang pertama yaitu seharusnya PT Megarsari itu menerapkan prinsip kejujuran, di mana perusahaan itu memberikan peringatan pada konsumennya mengenai kandungan apa dan apa yang ada pada produk mereka, di mana kandungan tersebut merupakan kandungan yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Perusahaan juga sebaiknya memberitahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu produk semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudian dapat dimasuki ruangan tersebut. Sebenarnya melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan, asalkan tidak merugikan pihak manapun. Seharusnya perusahaan juga mementingkan keselamatan konsumen. Sekian dari saya, apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.